Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, perlu kita perkenalkan kaitannya dengan pribadi saya. Silahkan bisa baca dan lihat dengan baik. Bagi yang memerlukan, silakan bisa catat agar kita saling mengenal dan nanti bisa bertanya, dialog barangkali untuk bisa lebih memahami kaitannya dengan proses pembelajaran ini. Kita akan membahas tentang bab pembunuhan. Kita mengenai pembunuhan dan macam-macamnya. Kita membahas tentang macam-macam pembunuhan. Ada beberapa macam pembunuhan. Pembunuhan sendiri adalah menghilangkan nyawa orang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya nggak sengaja melempar batu kena orang, mati ternyata. Atau apapun lah bentuknya menghilangkan nyawa orang lain. Macam-macamnya. Nah, kita akan mengetahui macam-macam pembunuhan, yaitu pembunuhan yang sengaja atau qatlul amdi, pembunuhan seperti sengaja, qatlul shibhil amdi, dan pembunuhan yang tidak sengaja, qatlul khata'. Masing-masing kita bahas tentang pengertiannya. Pengertian pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang proses melakukannya adalah sengaja. Jadi proses melakukannya itu dengan disengaja ini. Nah, dengan disengaja. Sekaligus berkaitan dengan alat. Berkaitan dengan alat. Alat yang digunakan mematikan. Misalnya apa yang secara umum, ya, pisau, pistol, racun, ataupun apalah, tali digantung, ya macam-macam. Pada prinsipnya alat yang digunakan secara umum adalah mematikan. Kita lanjut mengenai pengertian pembunuhan yang seperti sengaja. Lah, pengertian kok bisa disebut seperti sengaja? Mengapa? Lah, perlu kita pahami bahwa pengertian pembunuhan seperti sengaja itu proses melakukannya dengan sengaja. Sengaja melakukan. Tetapi bukan berarti sengaja membunuh. Itu. Kenapa? Karena dengan alat yang tidak mematikan. Karena tidak menggunakan alat yang tidak mematikan. Ya, seperti contoh kita guyonan, nggak taunya kita cubit. Ternyata mati. Nah, itu namanya menyubitnya sengaja. Tetapi menyubit itu secara umum tidak mematikan. Itulah yang disebut pembunuhan seperti sengaja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, pengertiannya bagaimana? Pengertiannya ya tentunya melakukannya tidak sengaja. Melakukannya tidak sengaja. Ya. Meskipun alat yang digunakan itu mematikan. Sebagai contoh, kita lagi belajar memanah, atau kalau di sekolah itu ada olahraga lempar lembing. Ada olahraga lempar lembing. Wah, nggak taunya di depannya ada anak terkena.
mati. Bagaimana prosesnya? Nah, itulah yang disebut pembunuhan yang tidak sengaja. Bagaimana sanksinya? Sanksinya ya tentunya beda. Karena itu kita bahas tentang sanksinya. Nah, sanksi pembunuhan sengaja, sanksi pembunuhan seperti sengaja, sanksi pembunuhan tidak sengaja, itu beda-beda. Sanksi pembunuhan sengaja tentunya bisa dikisos kalau sudah memenuhi persyaratan tertentu, maka kisoslah yang akan dilaksanakan. Kalau sudah ada syarat-syarat tertentu, nanti kita belajar, ada pembelajaran khusus bab tentang kisos. Begitu pula kalau syarat-syarat kisos tidak memenuhi, maka turun kepada sanksi yang kedua, yaitu diat mughalladzah. Namanya turun pada yang kedua, diat mughalladzah. Sanksi pembunuhan yang seperti sengaja, ya satu, hanya diat mughalladzah. Sementara diat untuk pembunuhan yang tidak sengaja ada, bisa dikenakan diat mughalladzah, bisa juga diat mukhaffafah. Diat mughalladzah kalau ada ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya pembunuhannya, ya, pembunuhan yang tidak sengaja tersebut dilakukan pada bulan-bulan haram atau dilakukan di tanah haram. Itu sebagai contoh. Sehingga meskipun pembunuhannya itu tidak sengaja, maka dikenakan diat mughalladzah. Nah, hukum membunuh, kita sudah tahu bahwa kita itu tidak boleh kita membunuh orang lain. Ada orang lewat jalan, kemudian kita bunuh, ya jelas nggak boleh. Ada dasarnya, kita tidak boleh membunuh. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Kita tidak, janganlah engkau membunuh nyawa, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar. Nah, kecuali dengan benar itu seperti apa? Ya, dengan benar itu seperti misalnya seperti sebagai al-guju. Seorang al-guju kan mesti harus membunuh orang. Nah, proses membunuh, tugas membunuh tersebut, karena itu tugas, maka itulah yang disebut bilhaq. Maka dia tidak bisa dikenakan hukum meskipun dia telah menghilangkan nyawa, telah membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh maupun yang dibunuh di neraka berdasarkan hadis. Ya, kalau pembunuh lah, kalau yang dibunuh. Karena itu proses kebetulan. Sebenarnya baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama ingin membunuh. Prosesnya di situ. Bagaimana kalau ada orang membela diri? Ada perampok masuk, kemudian dia berusaha membunuh, melawan, kemudian ternyata perampoknya kalah, terbunuh. Itu beda lagi. Itu beda. Tidak sama dengan al-qatil wal maqtul finnar. Itu nanti dalam fikih ada kaitannya dengan kita hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaganya. Kalau kita bisa, kita mampu melawan, ya itulah di situ. Oke. Nah, sekarang ada pembunuhan berkelompok. Pembunuhan berkelompok. Ada sekelompok orang membunuh seseorang secara bersama. Secara bersama. Itu. Ada seorang. Ya. Pembunuhan berkelompok itu orang satu dibunuh oleh bersama, dikeroyok. Bagaimana hukumnya? Semuanya dikenakan kisos. Semuanya dikenakan kisos orang-orang yang terlibat itu, yang terlibat dalam pembunuhan.
akan terkena kisos semuanya. Jangan kemudian, enggak, saya enggak membunuh, saya hanya kena tangannya saja, enggak mungkin mati kan? Oh, saya kena kakinya saja. Nah, makanya semuanya akan dikenakan hukum kisos. Dasarnya apa? Nah, itu dasar hukum pembunuhan berkelompok. Dasar hukum pembunuhan berkelompok itu adalah berdasarkan hadis an Sa'id ibn al-Musayyab anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qatala khamsatan aw sittatan. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab pernah membunuh 5 orang atau 6 orang. Qatalu 5 orang itu membunuh rojulan pada seseorang. Ghilatan di tempat yang sepi. Bimaudi'in khalid pada tempat yang sepi. Waqala, dan berkatalah Umar, lau tamala alaihi ahlu son'a lakotal tuhum bihi jami'ah. Seandainya penduduk Son'a ini memenuhi semuanya, membunuh semuanya, membunuh satu orang ini semuanya, maka kata Sayyidina Umar, akan aku bunuh semua karena membunuh seseorang tersebut. Demikian riwayat Imam Bukhari. Demikianlah anak-anak sekalian kaitannya dengan pembelajaran tentang pembunuhan dan macam-macamnya. Kita sudah memahami apa itu pembunuhan, kemudian macam-macamnya, juga tentang sanksinya. Dari situ, cobalah anak-anak semua bisa dicatat kaitannya dengan apa itu pembunuhan, kemudian macam-macamnya. Dari macam-macam itu ada 3, ada pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Masing-masing diberikan pengertian, kemudian juga disampaikan tentang sanksinya. Sanksi. Okelah anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran tentang bab pembunuhan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.